Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Hai, welcome back to our channel International Program with Bina Dharma University. Jadi, hari ini Didi dan teman-teman yang lainnya akan jalan-jalan ke Bangkok, Thailand. Jadi, dari Palembang kita akan transit ke Kuala Lumpur. Mau tahu keseruannya? Yuk, check it out. Untuk episode trip kita kali ini, kita akan membahas negara yang terkenal dengan gajahnya, yaitu Thailand. So, selain liburan, kita juga belajar tentang apa saja yang ada di Thailand. Penasaran? Yuk terus ikutin ini, check it out. Hari ini kita udah masuk pesawat, kita bakal langsung ke Malaysia, transit, habis itu langsung ke Bangkok. Nyampenya kemungkinan sore, jadi terus ikutin aja. Di Kelia 2. Habis ini kita mau ke Bangkok langsung, ikuti perjalanan. Well guys, welcome to Thailand. Kita sudah sampai di Bangkok, Thailand. Ngemeng-ngemeng soal Thailand nih, Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, yang luas wilayahnya mencapai 510.000 km persegi. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang Perdana Menteri. Sekitar 94,63% penduduk kerajaan Thailand adalah pemeluk agama Buddha, tetapi ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah bahasa nasional kerajaan Thailand dengan tulisan menggunakan aksaranya sendiri.
with Bay TV. Jadi hari ini di sini Didi sudah berada di Big Beast Farm Pattaya. Nah, di belakang Didi ini sudah ada patung lebahnya. Jadi di sini tempat pengelolaan lebah untuk jadi madu. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk ikut Didi. Nah, hari pertama ini, tempat yang kita kunjungi adalah Big Beast Farm. Di sini, kita akan mengetahui atau belajar semua tentang lebah. Big Beast Farm terletak di Chonburi, di antara kota Bangkok dan kota Pattaya. Begitu tiba, kami disambut dengan patung lebah raksasa. Wow! Hold tight, dripping lights, paint the skies, all because of you. Setelah itu, Didi dan kawan-kawan dipandu oleh pemandu dari Big Beast Farm sendiri. Pemandu tersebut mengajak kami berkeliling Big Beast Farm seperti mengenal jenis-jenis lebah, mengenal ratu lebah, belajar mengelola madu dengan alat tradisional, dan memahami proses metamorfosis lebah. Jadi pagi ini kita akan langsung berangkat ke Pantai Pattaya. Oke, mau tahu perjalanan kita? Yuk, cek it. Salah satu tempat yang menjadi tujuan wisata di Thailand adalah Pattaya. Pattaya merupakan desa nelayan kecil di sebelah timur Teluk Thailand. Untuk mencapai Pattaya tersebut, Didi harus menempuh 2 jam perjalanan dari kota Bangkok. Siapa bilang kamu nggak bisa mantai di Pattaya? Coba deh datang ke tempat wisata Pattaya yang satu ini. Di pantai ini bisa memberikan kamu pengalaman mantai yang menarik. Selain untuk berjemur, di pantai ini kamu juga bisa mencoba water sport loh, seperti banana boat, jet ski, parasailing, wakeboarding, dan juga sea walking. Pokoknya, liburan kamu di pantai Pattaya ini akan terasa semakin menyenangkan. Sehabis mantai, Didi dan kawan-kawan mampir ke Games Gallery. Games Gallery ini merupakan salah satu toko perhiasan retail terbesar di Bangkok, Thailand. Bahkan menjadi destinasi wisata terkenal di Thailand. Soal kualitas, galeri ini juga sudah tersertifikasi internasional pada tahun 2008.
Yang uniknya, sesampai di sana kita akan diajak berkeliling naik kereta untuk melihat diorama asal-usul batu mulia dari alam, hingga proses pembuatan menjadi perhiasan. Ditemani beberapa pemandu dari Games Pattaya yang mahir berbahasa Indonesia. Yang dari Thailand ada apa saja? Ada ruby. Nah, ruby itu. Ruby. Kita akan disuguhkan dengan proses atau cara pengasahan batu mulia dengan tenaga manusia dan juga hasil batu mulia yang sudah jadi. Harganya sih lumayan mahal. Chao Phraya adalah sungai yang membelah kota Bangkok yang setiap harinya, baik pagi atau malam hari selalu ramai dilalui kapal feri, longboat atau cruise. Di kanan kiri sungai berdiri bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi ikon negeri Gajah Putih tersebut seperti Grand Palace, Wat Po, Wat Arun, dan lain-lain, yang semakin menambah pesona panorama.
mengarungi sungai dari River City, Anchor of Arts and Antiques menuju Wat Arun menaiki longboat yang melaju kencang menyibak air dan menimbulkan percikan sensasional menguji nyali kita. Maka, tak pelak sungai ini sungguh merupakan sumber penghidupan penting bagi warga setempat. Yang uniknya guys, kapal yang ditumpangi berhenti di sebuah titik di mana terdapat banyak sekali ikan bermunculan di permukaan. Apalagi nih, kalau kita lemparkan roti, ikannya semakin banyak guys. Kuil Wat Arun adalah candi Buddha yang terletak tepatnya di barat hulu Sungai Chao Phraya. Nama panjang dari candi ini adalah Wat Arun Rajwararan atau Candi Fajar yang diambil dari nama Dewa Fajar, Aruna. Wat Arun dianggap salah satu situs yang paling terkenal di Thailand. Didi selalu terpesona dengan keindahan arsitektur dan hiasan-hiasan dinding dari keramik berwarna-warni. Kuil ini berada di tepi Sungai Chao Phraya dan untuk menuju ke kuil ini bisa menggunakan feri umum dengan harga yang relatif murah atau menggunakan mobil dari sisi yang berbeda.
Bukan hanya di Indonesia loh yang punya pasar malam, di sini juga ada, yaitu Asiatic Riverfront yang merupakan pasar malam yang terletak di pinggir Sungai Chao Phraya. Lokasinya sangat ramai turis karena merupakan salah satu destinasi wajib setelah dari Wat Arun. Asiatic menawarkan konsep pasar malam yang lebih modern dan trendy. Di tengah banyaknya night market khas Bangkok yang sebagian besar terkesan tradisional. Dilengkapi wahana permainan, toko-toko distro, tempat makan, serta teras terbuka menghadap ke sungai. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Asiatic sama seperti pasar malam lain di Bangkok, namun fasilitasnya lebih apik. Ada wahana taman bermain untuk anak-anak, live music, dan berbagai macam makanan.
Pusat Teknologi Elektronik dan Komputer Nasional Thailand atau NECTEC adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendukung serta mempromosikan pengembangan teknologi elektronik komputer, telekomunikasi, dan informasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, kali ini Didi berkesempatan untuk bertanya seputar teknologi telekomunikasi yang ada di Thailand. NECTEC juga menyebarkan dan mentransfer teknologi-teknologi tersebut untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di negara Thailand. Wow, begitu antusias ya masyarakat terhadap perkembangan teknologi sekarang. Nah, di akhir episode kali ini, Didi jadi lebih banyak tahu mengenai informasi-informasi terbaru yang ada di negara Thailand. So, keep learning dan sampai jumpa di Happy Vacation episode berikutnya. See you next time. Bye-bye! Universitas terbaik di Sumatera Selatan. Jaringan nasional dan internasional. Dosen berkualitas lulusan dalam dan luar negeri. Fasilitas nyaman untuk belajar. Menghasilkan sarjana-sarjana berkualitas. Ayo bergabung di Universitas Bina Dharma.